نعم. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Akhwati fi din, a'azinallahu wa iyyakum. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala, akhwat, saudari-saudari, baik itu anggota halaqah Darus Sa'adah ataupun siapapun yang ikut bergabung bersama untuk membaca nasihat-nasihat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tibyan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan waktu yang antum sisihkan untuk belajar dan membaca menjadi waktu yang penuh berkah, sehingga amalan yang dikerjakan di waktu-waktu yang diberikan keberkahan tersebut menjadi amalan yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang bermanfaat untuk dunia dan juga akhirat, serta ilmu yang dipelajari di waktu-waktu yang antum senggangkan, antum berikan, dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambahkan rasa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, akhwati fillah, sallallahu iyyakum. Kita masih bersama dengan Allah taala di kumpulan nasihat-nasihat beliau terkait dengan menghafal Quran. Sebelum kita kembali membaca apa yang ingin beliau sampaikan dan apa yang ingin beliau pesankan kepada kita semua sebagai orang-orang yang telah mengambil bagian dari Al-Quran, ada baiknya kita kembali mengingat apa yang pernah kita kerjakan ini adalah sebuah ibadah, dan kita semua tahu bahwasanya ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika ibadah tersebut berdasarkan dengan niat yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika ibadah tersebut berkesesuaian dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, Tiba'ur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasanya talabul ilmi, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, adalah sebaik-baik amalan yang ketika seorang muslim, seorang penuntut ilmu masuk ke dalam dunia menuntut ilmu ini, menjadi seorang penuntut ilmu, talibul ilmi, maka sejatinya dia tengah berada di jalan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari seorang hamba. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia, akan memberikan dia pemahaman terhadap agamanya. Dan agama yang hari ini menjadi kebanggaan kita, agama Islam, dia bukan hanya sekedar amal-amal i'tiqad atau akidah saja. Bukan pula hanya sekedar amal-amal syariat yang terpampang jelas di dalam hukum-hukum dari salat, zakat, dan segala rukun Islam dan juga rukun iman. Akan tetapi agama yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, sehingga orang-orang yang mempelajari agama tersebut menjadi orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dalam diri mereka, memiliki makna yang luas. Termasuk ketika kita belajar tentang adab-adab, tentang cara bermuamalah baik dengan sesama makhluk, terutama lagi dengan Al-Khaliq, Rabbuna Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kita, sudah memilih antunna sekalian untuk menjadi sebaik-baik manusia, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk menjadi sebaik-baik orang ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dengan membukakan jalan kita untuk menuntut ilmu. Ketahuilah satu perkara, bahwa tidak semua yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia dalam beramal, dalam belajar, itu bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada dirinya kebaikan. Betapa banyak orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis-majelis ilmu, bermulazamah dengan para ahli ilmu, baik itu kajian-kajian online atau kajian-kajian offline. Akan tetapi mereka tidak merasakan dan tidak mendapatkan
inti dari ilmu tersebut. Bertahun-tahun mereka duduk, akan tapi yang mereka dapatkan hanya bertambahnya wawasan, sekaligus bertambahnya beban untuk dirinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, karena siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan dari dirinya, ia akan difakihkan, difahamkan tentang agamanya. Beliau membuat sebuah pernyataan bahwa yang benar-benar diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibukakan jalannya dalam menuntut ilmu hanyalah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Setelah mereka menuntut ilmu, mereka mengamalkan ilmu yang sudah mereka pelajari. Sedangkan orang-orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan ilmu syariat tentang ilmu agama mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mudahkan ia untuk beramal saleh dikarenakan dan disebabkan dengan adanya sesuatu yang salah dalam diri orang tersebut ketika menuntut ilmu, maka kata Syekhul Islam, orang ini adalah orang yang diundur oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya di dunia. Mengapa demikian? Karena orang yang demikian, ketika dia merasa bahwasanya dia sedang dibukakan pintu kebaikan di hadapannya, kemudian dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dari dirinya dengan dia dimudahkan untuk menuntut ilmu, mudah duduk di majelis, mudah untuk bermulazamah, memiliki halaqah-halaqah. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan tambahan beban dan azab untuk orang ini. Sehingga kelak ketika orang ini benar-benar tidak tahu akan inti dari ilmu yang sedang dia pelajari, dia enggan untuk mengamalkan ilmu tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan tambah terus-menerus hari per hari selama dia duduk di majelis ilmu, selama dia menambah ilmu, akan Allah Subhanahu wa taala tambahkan azab untuk orang tersebut. Nasallallahu salamatul afiyah. Artinya ahibati fillah, bahwa apa yang kita inginkan dari semua kebaikan duduk bermajlis, dari semua yang kita inginkan dari keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap para penghafal Quran, para penuntut ilmu, dari nas-nas yang sharih dari Al-Quran akan diajar orang yang berilmu, kemudian akan diberikan jalan yang alternatif menuju surga untuk para penuntut ilmu. Kita harus paham juga bahwa faqih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan keistimewaan orang-orang yang diinginkan mereka bifaqihu fid din adalah mereka-mereka yang menjadikan ilmu tersebut sebagai amal seharian mereka. Faqih, ketika kita menjelaskan makna faqih secara usulul fiqh dan secara ilmu fiqih, kita akan mendapati bahwa orang-orang yang faqih bukan hanya orang-orang yang mengetahui dalil dari keseluruhan hukum, akan tapi faqih, orang-orang yang benar-benar paham dengan agamanya adalah mereka yang menjadikan ilmu tersebut sebagai karakter dalam kehidupan mereka. Ini faqih. Artinya, ilmu dan amal. Berapapun banyak ilmu yang diserap, kalau tidak berbuah amalan, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang sia-sia. Maka perhatikan hal ini, ahibati fillah. Jangan sampai kita terbuai dengan segala keindahan menuntut ilmu. Jangan sampai kita terbuai dengan segala keistimewaan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita luput untuk memeriksa hati kita, keikhlasan kita, serta tujuan utama kita dari belajar. Jangan sampai euforia teman-teman yang ikut belajar melalaikan kita dari inti utama dari kita duduk bermajlis. Ini nasihat utama kita ketika kita ingin memulai sebuah perjalanan menuntut ilmu, atau kita berada di tengah-tengah perjalanan menuntut ilmu, hendaknya kita senantiasa memperbaharui niat kita, memeriksa tujuan utama kita dari ikut majelis, ya, ikut dalam halaqah-halaqah ilmu, halaqah-halaqah Quran. Perbaiki itu semua sehingga apa yang kita harapkan kelak benar-benar akan kita dapatkan. Ahibati fi din, azanallahu wa iyyakum, akhwati fillah. Kita masih bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam pesan-pesan beliau untuk segenap para penghafal Quran, atau umumnya untuk setiap mereka yang mengambil bagian dari Al-Quran. Entah itu penghafalnya, pembaca Quran,
pengajarnya, orang-orang yang duduk di halaqah-halaqah Quran, belajar tahsinnya, ataupun belajar yang lainnya, siapapun yang mengambil bagian dari Al-Quran, beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ingin menyampaikan pesannya, bahwa untuk orang-orang yang mengambil bagian dari Al-Quran ini, dia harus hidup dengan cara yang berbeda. Berbeda dari siapa? Berbeda dari orang-orang awam, orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak mengambil bagian dari Al-Quran. Dan kita sudah membaca sedikit banyaknya tentang adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penghafal Quran. Kita sampai pada bab atau fasal selanjutnya yang ingin disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita berikan judul membiasakan untuk membaca Al-Quran. Fasal ini ahbati fillah adalah fasal yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala khusus untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana seharusnya para penghafal Quran, orang-orang yang mengambil bagian dari Al-Quran ini, memiliki kedekatan dengan Al-Quran. Nah, kita akan lihat bagaimana para salaf memiliki wirid-wirid rutin harian mereka, pembacaan-bacaan rutin harian mereka, sehingga di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran selama 1 bulan, ada yang mengkhatamkan Quran dalam 1 hari, ada yang 2 hari, bahkan ada yang beberapa kali dalam sehari. Maka insya Allah ta'ala dalam pasal ini kita akan lihat. Dan kita akan lihat pula bagaimana pandangan syariat dan hukum fikih syariat terkait dengan apa yang dilakukan oleh para salaf. Serta bagaimana cara kita memandang apa yang dikerjakan para salaf. Kemudian kita bandingkan dengan hadis yang akan kita pelajari tentang larangan untuk mempercepat khatam Al-Quran. Dan insya Allah ta'ala dalam sesi singkat ini akan kita bahas. Baik kalau tidak bisa secara detail, setidaknya secara umum kita bisa mendapatkan gambaran. Kita mulai dengan membaca apa yang beliau rahimahullah ta'ala sampaikan dalam kitab beliau ini. Beliau mengatakan, faslun, fasal, yanbaghi an yuhafidha ala tilawatih. Seorang penghafal Quran, kata beliau, hendaknya benar-benar menjaga bacaan Al-Quran hariannya. Yuhafidhu ala tilawatih. Lihat diksi yang digunakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah diksi dengan wazan fa'ala yufa'il, artinya senantiasa dan berterusan serta saling mengingatkan antara orang dengan orang yang lain. An yuhafidha ala tilawatih. Hendaknya seorang penghafal Quran, ini adab yang harusnya dia lakukan adalah dia menjaga wirid hariannya. Wa yakthuru minha, dan hendaknya pula dia memperbanyak membaca Al-Quran, membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, terlebih mereka-mereka yang memiliki hafalan. Ya, orang-orang yang punya hafalan Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, maka orang-orang ini adalah mereka-mereka yang dituntut untuk benar-benar tidak boleh untuk meninggalkan bacaan Al-Quran dalam 1 hari. Dan ini seharusnya dilakukan oleh para penghafal Quran, oleh para penuntut ilmu, orang-orang yang mengambil bagian dari Quran. Jangan berlalu 1 hari kecuali dia membaca Al-Quran. Kemudian beliau menjelaskan, wa kana as-salaf radhiyallahu anhum lahum 'adatun mukhtalifatun fi qadri ma yakhtimuna fihi. Para salaf dahulu, mereka punya berbagai macam kebiasaan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka tentang betapa seringnya mereka menghatamkan Al-Quran, kemudian bagaimana jadwal mereka dalam menghatamkan Al-Quran. Akhwati fi din azallahu wa iyyakum. Yang akan beliau sampaikan ini, yang akan beliau sebutkan di paragraf-paragraf selanjutnya adalah tentang bagaimana semangat para salafun as-salih, yang kita tahu bagaimana kedekatan mereka dengan Quran, bagaimana fahamnya mereka tentang hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ingin menjelaskan bahwa ini para salaf yang kita semua hari ini mengaku mengikuti tata cara beragama mereka. Beliau ingin menyampaikan, ini loh para salaf yang menjadi tauladan kalian. Lihat bagaimana mereka bermuamalah dengan Quran. Lihat bagaimana kedekatan mereka dengan Quran. Lihat bagaimana mereka senantiasa berusaha untuk dekat dengan Quran. Lihat pula bagaimana mereka tidak pernah kenyang, tidak pernah puas dengan bacaan Al-Quran mereka. Ada pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa wahai sekalian para penghafal Quran, orang-orang yang mengambil bagian dari Quran, kalau kalian ingin benar-benar mendapatkan kebaikan dari Quran, kemudian benar-benar ingin mengikuti para salafun as-salih, para salaf terdahulu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya jamin kebaikan mereka, tiru mereka ini. Baca tentang sirah-sirah mereka, kemudian tiru apa yang mereka kerjakan. Beliau menyampaikan, Farawa Ibnu Abi Dawud, telah diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud, anaknya Abu Dawud yang punya kitab Sunan Abi Dawud. Di dalam kitab beliau Al-Masahif,
Kitab ini adalah kitab yang beliau tulis, anaknya dari Abu Dawud ini ditulis khusus untuk menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan mushaf Al-Quran. Baik tentang adabnya, tata cara membacanya, dan sebagainya. Dengan judul kitab Al-Masahif. Nanti siapa yang bisa memiliki kemampuan berbahasa Arab, silakan cari kitab tersebut. Dan ini merupakan kitab yang paling cocok untuk dibaca setiap para penghafal Quran. Kitab Al-Masahif karangan Ibn Abi Dawud rahimahumullah. Beliau menyampaikan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dawud tadi dari sebagian para salaf radhiyallahu anhu ajma'in. Dan salaf ini, kita semua tahu bahwasanya salaf ini adalah 3 generasi awal yang mendapatkan jaminan kebaikan oleh Rasulullah SAW. Sahabat, tabi'in, dan juga atba'ut tabi'in. Annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahrain khatmatan wahidah. Mari kita lihat bagaimana kebiasaan para salaf. Bagaimana mereka membiasakan membaca Al-Quran, baik dengan melihat mushaf ataupun dengan hafalan mereka. Sebagian dari mereka ada yang menyelesaikan khatam Quran 1 kali dalam 2 bulan. Wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmah. Di antara mereka pula ada yang mengkhatamkan Quran dalam 1 bulan. Di antara mereka pula fi kulli 10 layalin khatmah. Di dalam setiap 10 hari mereka menyelesaikan bacaan Quran, mengkhatamkan Quran dalam 10 hari. Begitu seterusnya. Sehingga setiap bulan setidaknya mereka khatam 3 kali. Dan di antara salaf yang melaksanakan hal demikian, ya seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Wa an ba'dihim, sebagian lagi, fi kulli 8 layalin. Setiap 8 hari mereka khatam Quran. Di antara yang menyampaikan hal demikian ada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menyampaikan, Iqra'ul Qur'ana fi kulli 8. Selesaikanlah bacaan Quran kalian setiap 8 hari. Wa 'anil aktsarin, dan mayoritas mereka, lihat diksi yang digunakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Mayoritas para salaf fi kulli 7 layalin, setiap 7 hari mereka khatam Quran. Di antara yang melaksanakan hal demikian ada Utsman bin Affan, adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian mereka beralih lagi, ada yang lebih cepat lagi menyelesaikan khatam Quran fi kulli 6, dalam setiap 6 hari. Sebagian lagi ada dalam setiap 5 hari seperti yang disampaikan oleh Alqamah, dan juga Ibn Abi Dawud juga melaksanakan hal yang demikian. Ada yang lebih cepat lagi. Ada yang menghatam Quran fi kulli 4, setiap 4 hari mereka khatam Quran setiap 4 hari. Wa an ba'dihim fi kulli 3, sebagian dari mereka 3 hari. Wa fi kullin lailatain, dan sebagian lagi dalam 2 hari. Wa khatama ba'dhum fi kulli yawmin wa lailah khatmah. Sampai derajat nih yang luar biasa, di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Sehari sekali mereka menghatam Quran. Lihat bagaimana mereka ingin senantiasa berdekatan dengan Quran, memiliki wirid, membiasakan bacaan Al-Quran. Wa minhum, tidak hanya sebatas sekali sehari, man yakhtimu fi kulli yawmin wa lailah khatmatain. Di antara mereka ada yang menghabiskan Al-Quran, menghatamkan Quran, membaca Al-Quran dari awal sampai akhir 2 kali dalam 1 hari. Ini sudah hebat, luar biasa. Lihat bagaimana keberkahan waktu yang mereka dapatkan dikarenakan kedekatan mereka dengan Quran. Tidak hanya cukup sampai di situ. Di antara mereka pula, man kana yakhtimu 3, ada yang menghatamkan 3 kali dalam sehari. Wa khatama ba'dhum, sampai ke derajat ada di antara mereka, wa khatama ba'dhum 8 khatamat, 4 bil lail wa 4 bin nahar. Sampai ke derajat ada salah seorang dari mereka yang menghatamkan Quran 8 kali dalam 1 hari. 4 kali di pagi hari, 4 kali di malam hari. Nanti kita akan jelaskan bagaimana ini bisa terjadi. Apakah ini adalah sesuatu yang khayal, suatu hal yang fiksi, atau memang ini benar terjadi, dan apa sebabnya? Insya Allah akan kita jelaskan, dan akan kita dapatkan dari penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Lihat, ini adalah kebiasaan para salaf. Ini adalah dari sejarah tentang orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Quran, memiliki kebiasaan-kebiasaan dan wirid-wirid Al-Quran. Bukan hanya para lelaki, para perempuan dari para salaf juga memiliki kebiasaan mereka. Tidak ingatkah antunna sekalian tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa dia punya wirid dalam harinya. Pokoknya 1 hari harus ada bacaan dari sekian sampai sekian. Membiasakan membaca Al-Quran, membiasakan untuk berdekatan selalu dengan Al-Quran.
Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di paragraf-paragraf berikutnya menyampaikan dan memberikan contoh siapa saja yang melaksanakan hal-hal yang demikian. Beliau mengatakan, فَمِنَ الَّذِينَ كَانُوا يَخْتِمُونَ خَمَسًا فِي الْيَوْمِ عُثْمَانُ بِنْ عَفَّانَ. Di antara orang-orang, contoh orang-orang yang menyelesaikan satu hari satu khatam, satu khatmah seperti Utsman. Kemudian disebutkan Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, Sa'id bin Jubair, Sayyidut Tabi'in, kepalanya atau tokohnya para tabi'in, Mujahid, mufassir agung sekali. Tidak ada tafsir yang kalau datang dari Mujahid kecuali diterima oleh para ulama. Mujahid ini adalah sosok yang duduk di hadapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, seorang yang didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tafsir dan memahami tafsir Quran. Mujahid ini duduk di hadapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu 2 kali. Mereka mengkhatamkan Quran dan tidaklah berlalu satu kata dari Al-Quran kecuali Mujahid akan bertanya apa tafsiran dari kata tersebut. Dan di antara melakukan hal demikian juga ada Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam mazhab Syafi'i, mazhab yang paling fenomenal ya, terutama di negara kita. Orang-orang ini, tokoh-tokoh ini diriwayatkan bahwasanya mereka memiliki kebiasaan bahwasanya mereka mengkhatamkan Quran satu kali dalam satu hari. Wa minal ladzina kanu yakhtimuna 3 khatamat. Di antara mereka menyelesaikan 3 kali khatam dalam satu hari. Di antaranya adalah Salim bin Umar radhiyallahu taala anhu, seorang qadhi di Mesir, ya, qadhi di Mesir pada masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Wa rawa Abu Bakar bin Abi Dawud annahu kana yakhtimu fil lailati 4 khatam. Dan ini tadi pemilik kitab Al-Masahif yang tadi kita sebutkan, Abu Bakar ibn Abi Dawud rahimahullahu taala, beliau menghabiskan bacaan Quran, diriwayatkan dari beliau bahwasanya Salim ini tadi menghabiskan bacaan Al-Quran sebanyak 4 kali di dalam satu hari dan satu malam. Wa Abu Umar Al-Kindi di kitab Qudat Misr annahu kana yakhtimu fil lailati 4 khatamat. Dan Abu Umar Al-Kindi rahimahullah taala menguatkan juga pendapat dari Abu Bakar bin Abi Dawud tentang apa yang dilakukan oleh Salim bin Umar, bahwasanya orang ini Salim bin Umar radhiyallahu taala anhu menghabiskan Al-Quran sebanyak 4 kali, menghatamkan Quran sebanyak 4 kali dalam satu malam. Qala Syekh Sa'd Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang Abdullah Rahman As-Sulami, seorang tokoh imam di kalangan ilmu hadis, menyampaikan, sami'tu Syekh Abu Uthman Al-Mughrabi yaqul, beliau mendengar dari guru beliau Abu Uthman Al-Mughrabi, kana Ibnul Katib, bahwasanya Ibnul Katib yang memiliki nama asli Al-Hasan bin Ahmad bin Ali, ya, termasuk tokoh syekh, syekhnya, gurunya para syekh di Mesir pada saat itu. Kemudian beliau masyhur dengan nama Ibnul Katib, bahwasanya orang ini, Ibnul Katib ini, yakhtimu bin nahari 4 khatamat. Yang tadi kita sebutkan tentang bahwasanya ada orang yang menghatamkan Quran 8 kali dalam satu hari, 4 kali di pagi hari, 4 kali di malam hari. Siapa orangnya? Ini dia. Ini disampaikan oleh Abu Uthman Al-Maghribi, bahwasanya orang yang dimaksud ini adalah Ibnul Katib Al-Hasan bin Ahmad bin Ali rahimahumullah. Wa hadza akthar ma balaghana min al-yawmi wal laylah. Dan ini yang dilakukan oleh Ibnul Katib ini adalah yang paling terbanyak, khataman yang paling terbanyak yang pernah diriwayatkan sampai saat ini. Jadi berapa kali? 8 kali dalam satu hari. Kejadian-kejadian seperti ini atau perbuatan-perbuatan para salaf ini menunjukkan betapa kuatnya keinginan mereka, betapa tingginya harapan mereka untuk senantiasa berdekatan dengan Al-Quran. Bahkan di antara mereka lagi, ada yang menghabiskan Al-Quran dalam satu rakaat. Sebagaimana diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau melakukan hal demikian. Dalam satu rakaat, terutama di bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Kalau kita melihat dan sudah kita baca apa yang dilakukan oleh para salafun salih, rasanya agaknya mustahil itu bisa terjadi. Kalau kita membaca sejarah para salaf, kita akan dapati kebiasaan dan kedekatan mereka dengan Quran. Kebiasaan membaca Al-Quran mereka akan berada di sekitar ini. Menghatamkan 7 hari, 3 hari, 1 hari, dan paling mayoritas mereka menghatamkan dalam 7 hari. Rasanya kalau kita lihat matematika waktu
rasanya mustahil untuk bisa menyelesaikan 8 kali khataman dalam satu hari. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Para ulama ketika menjelaskan tentang hal ini, mereka setidaknya punya beberapa pandangan. Yang pertama, mereka menjelaskan tentang masalah keberkahan waktu yang didapatkan oleh mereka-mereka yang membaca Quran. Keberkahan waktu yang tidak bisa terulang kembali di masa sekarang. Dengan keikhlasan mereka, dengan begitu antusiasnya mereka baca Quran. Dan dengan keberkahan waktu ini, waktu yang tadinya singkat bisa menjadi panjang. Sehingga dapat melakukan hal-hal yang baik dalam jumlah yang banyak. Dan inilah maksud dari keberkahan waktu yang disampaikan oleh para ulama. Kita semua berharap waktu kita berkah. Lalu apa maksud dari keberkahan waktu? Keberkahan waktu adalah ketika seorang muslim bisa melaksanakan amal kebajikan yang banyak di dalam waktu yang singkat. Ini maksud dari keberkahan waktu. Dan para salaf radhiyallahu taala anhum ajma'in wa rahimahumullah, mereka bisa melaksanakan apa yang tadi kita dengar dari hal-hal yang ajib, yang luar biasa, dari masalah menghatam Al-Quran, kedekatan mereka dalam kebiasaan mereka dalam membaca Al-Quran. Ini dikarenakan keberkahan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Pandangan kedua, dan ini menyempurnakan pandangan yang pertama tadi, itu semua bisa mereka lakukan karena mereka terbiasa. Karena sering latihan, sering melakukan hal demikian, sehingga bacaan Al-Quran itu mengalir begitu cepat, begitu luar biasa. Dan ini bukan hanya dalam permasalahan membaca Quran. Dalam bidang dan profesi lain, ketika seorang sudah terbiasa melakukan hal yang sama, setiap hari, melakukan hal yang rutin setiap hari, maka dia akan terbiasa dan kecepatannya dalam melakukan hal tersebut akan sangat cepat. Kalau mungkin antum pernah lihat, ada kompilasi video-video yang mungkin antum lihat di media sosial tentang ada orang-orang yang punya kecepatan dalam bekerja, yaitu membelah buah itu, atau menghitung uang dan lain sebagainya. Rasanya luar biasa sekali, tangannya cepat sekali. Ini mengapa ini bisa terjadi? Karena kan terbiasa setiap hari melakukan hal yang sama terus-terusan, sehingga tidak ada sedikit pun lagi kesalahan atau kagok-kagoknya nggak ada lagi. Nah, begitulah kiranya. Ketika para salaf ini, kedekatan mereka membaca Quran yang begitu luar biasa, kebiasaan mereka pulang dari majelis baca Quran, di dalam majelis baca Quran, senantiasa dekat dengan Al-Quran, kebiasaan yang sudah terbentuk ini membuat bacaan Quran mereka mengalir begitu saja. Sampai-sampai diriwayatkan lagi dari Ibrahim bin Sa'ad radhiyallahu rahimahumullah, seorang tabi'in. Beliau menceritakan tentang Sa'ad, ayahnya. Kana abi yahtabi fama yahullu hubutahu hatta yakhtimul Quran. Bahwasanya ayahku pernah satu ketika duduk dengan memegang lutut, ya, posisinya seperti ini. Lututnya begini, entah itu dengan menggunakan tangan atau biasanya ada ikat pinggang yang mereka buat. Biasanya itu adalah kebiasaan orang-orang Yaman. Orang Yaman itu punya satu kain panjang, sehingga kalau mereka duduk dengan posisinya kayak lutut mereka ke depan, kemudian diikat dengan tali. Ibrahim bin Sa'ad menceritakan bahwasanya ayahnya ini pernah satu kali sebelum tali atau kain yang mengikat tadi itu terputus atau terlepas, beliau sudah menyelesaikan dan menghatam Quran. Al-Imam rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa ini adalah isyarat tentang pendeknya waktu yang digunakan untuk menghatam Quran oleh siapa tadi? Oleh Sa'ad. Ibrahim bisa menceritakan tentang ayahnya. Kemudian banyak lagi kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan para salaf yang menurut kita itu hal yang luar biasa dan di luar nalar. Akan tapi sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, bahwa itu semua bisa terjadi pertama karena keberkahan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian karena terbiasanya mereka dalam menghatamkan dan membaca Al-Quran. Mari kita lihat apa yang ingin disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala selanjutnya. Beliau masih menceritakan tentang bagaimana para salaf menghatamkan Quran, membaca Quran. Mujahid radhiyallahu rahimahullah kana yakhtimul Quran ma bainal maghrib wal isya.
menghabiskan bacaan Quran di antara maghrib dan isya. Hanya berapa saat? Ya, hanya berapa waktu, berapa menit. Kemudian, kana Ali al-Azdi, seorang tabi'in, yakhtimu fima baina al-maghrib wal isya kulla lailatin min Ramadan. Bahwasanya Ali al-Azdi rahimahullah mengkhatamkan Quran di antara maghrib dan isya di setiap bulan Ramadan. Kemudian beliau menyampaikan, wa amal ladzi yakhtimu fi rak'ah fala yahsuna likathratihim. Adapun mereka-mereka menghatamkan Quran dalam satu rakaat, maka banyak melakukan hal demikian. Di antaranya ada Utsman bin Affan, Tamim ad-Dari, Sa'id bin Jubair. Mereka semua ini mereka menghatamkan Quran dalam satu rakaat salat mereka. Wa amal ladzina khatamu fil usbu' marratan fakatsirun. Akan tetapi dan adapun yang menghatamkan Quran dalam satu pekan 7 hari, fakatsirun, ini adalah mayoritas para salaf. Mereka menghatamkan Quran dengan dalam jangka waktu 7 hari. Ya. Ini adalah perbuatan para salaf yang paling mendekati kebenaran. Karena nanti akan kita sampaikan bahwasanya ada hadis yang melarang untuk menghabiskan Al-Quran atau menghatam Quran kurang dari 3 hari. 7 hari ini adalah qadar yang paling normal, qadar yang paling masuk akal, qadar yang paling bisa diterima, tidak terlalu lama, tidak lebih dari 1 pekan, dan tidak terlalu cepat, kurang dari 7 hari, atau kurang dari 3 hari misalnya. Di antara mereka ini ada yang membagi-bagi bacaan Al-Quran mereka, atau wirid harian mereka dalam bentuk 7 hari. Bagaimana pembagian mereka? Disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan juga dinukilkan oleh banyak para masyayikh dan para ulama, bahwasanya mereka membaginya menjadi 7 bagian. Setiap bagian, setiap hari mereka menyelesaikan beberapa surat dalam jumlah yang ganjil. Pada hari pertama mereka menyelesaikan 3 surat, kemudian 7 surat, kemudian 9 surat, kemudian 11 surat, kemudian di hari yang kelima mereka menyelesaikan 13 surat, dari yang keenam mereka menyelesaikan sekitar 13, kemudian di hari yang ketujuh mereka menyelesaikan sisa dari Al-Quran tadi. Para ulama meringkas apa saja surat-surat yang menjadi pembagian mereka dalam 7 hari ini dalam kalimat Thani bisyauqin. Hari pertama dari surah Al-Fatihah, ya, kemudian Al-Baqarah, kemudian hari yang kedua dari Al-Maidah sampai Al-An'am, kemudian hari ketiga dari surat Yunus sampai surat Hud, hari keempat dari surat Al-Isra sampai surat Maryam, hari kelima dari surat Syu'ara sampai surat Al-Ankabut, hari keenam dari surat Saffat sampai surat Fussilat, sedangkan hari yang ketujuh mereka dari surat Qaf sampai dengan An-Nas hingga selesai mengkhatamkan Quran dalam 7 hari. Ini semua nanti bisa Anda dapatkan jadwal atau tabel-tabelnya kalau ingin mengikuti para salaf. Ya, ada jadwal yang tersebar di internet. Intinya ahbati fillah, semua yang kita baca tadi tentang bagaimana luar biasanya para salaf dalam membiasakan diri mereka membaca Quran, sehingga karena mereka terbiasa tadi, ada di antara mereka menghatam Quran dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang mari kita lihat. Ini perbuatan para salaf. Sekarang terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalli min 3." Tidak akan faham, tidak akan faqih dia terhadap bacaan Quran yang dia baca siapapun yang menghatamkan Al-Quran, menyelesaikan bacaan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Tirmidzi, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, bahkan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ini hadis mu'tamad, marfu', datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita melihat, kita sudah baca perbuatan para salaf. Ada yang menghabiskan Quran, menghatam Quran 2 hari, ada yang menghatamkan Quran 1 hari, bahkan berkali-kali dalam 1 hari. Lalu bagaimana syariat, bagaimana para ulama melihat kejadian ini? Ini ada hadis dan ini ada perbuatan salaf. Kira-kira apakah para salaf ini menyelisih hadis atau mereka tidak peduli dengan hadis ini? Mari kita lihat apa yang disebutkan para ulama. Setidaknya ada 3 kaidah, 3 kaidah dasar, 3 kaidah umum yang mesti kita pahami dalam menyelisihi, dalam menyikapi permasalahan ini. Kaidah yang pertama, bahwa yang paling utama dan terutama
dari setiap dasar-dasar syariat dan hukum tentunya adalah Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama kali harus kita pahami, bahwa yang menjadi pegangan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam perkara ini kita sudah tahu bahwasanya ada hadis yang menyatakan la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalli min thalath, bahwa tidak akan faqih orang-orang yang membaca Al-Quran, menyelesaikan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ini kita letakkan di atas kepala kita, al-ra's wal 'ain, kata orang Arab. Ini menjadi panutan kita, ini menjadi patokan kita. Hadis-hadis Nabi Muhammad, hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kok bisa para salaf, bahkan Utsman bin Affan, sahabat mulia dari Nabi Muhammad SAW, melakukan hal yang menyelisihi apa yang Rasulullah SAW katakan? Terdapat dua POV atau cara memandang. Yang pertama, ini dikarenakan belum sampai kepada mereka hadis larangan untuk menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Kemudian timbul pertanyaan, mungkin sebagian antum akan bertanya, bagaimana para sahabat bisa tidak tahu ada hadis ini? Bagaimana para imam, para salaf bisa tidak tahu kok ini ada hadis larangan? Kok bisa mereka tidak tahu? Katanya imam. Maka kita jawab, bisa. Mengapa demikian? Karena inilah yang terjadi. Betapa banyak hukum-hukum di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang ketika mereka berhukum, mengeluarkan hukum, ternyata tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Entah itu karena belum sampainya hadis kepada mereka, atau salahnya mereka memahami hadis. Bisa terjadi? Bisa. Karena kita punya kaidah bahwasanya para sahabat adalah orang-orang termulia setelah para nabi dan rasul. Akan tapi mereka tidak maksum, mereka tidak terhindar dari kesalahan apapun. Mereka adalah orang-orang terpilih. Para salaf ini adalah orang-orang terpilih, akan tetapi mereka tidak maksum. Mereka bisa jatuh pada kesalahan, mereka bisa salah memahami perkataan Nabi SAW. Sangat bisa. Contoh saja, contoh sederhana. Dalam beberapa masalah ilmu waris atau harta warisan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah salah menghukumi sesuatu, kemudian dibenarkan oleh sahabat yang lainnya. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu belum pernah mendengar hadis tersebut. Karena tidak setiap hari mereka bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Terkadang Nabi mengeluarkan hadis, menyampaikan sesuatu di saat para sahabat lain tidak ada. Kejadian lainnya masih dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Pada zaman beliau menjabat sebagai seorang khalifah, Amirul Mukminin, terdapat penyakit ta'un. Terdapat penyakit ta'un di satu daerah di Syam atau di mana, anak kurang ingat tepatnya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memiliki pendapat bahwasanya mereka harus kembali ke kota Madinah. Sedangkan pejabat yang saat itu sedang menjabat adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Abu Ubaidah berpendapat bahwasanya kalau sudah ingin masuk, jangan lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya takdir Allah Subhanahu wa taala, Umar harus masuk ke kota tersebut. Kemudian terjadilah perdebatan di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Terjadilah perdebatan sana sini, ya, ada beberapa ini harus tidak boleh lari dari takdirnya. Kemudian siapa yang menyelesaikan permasalahan di antara mereka? Yang menyelesaikan permasalahan tersebut adalah Abdurrahman bin Auf, ketika beliau menyampaikan satu hadis yang belum didengar oleh kedua sahabat ini. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan siapapun yang mendengar bahwasanya ada wabah ta'un, wabah penyakit di satu kota, maka jangan datang ke kota tersebut. Dari hadis tersebut selesailah permasalahan. Selesailah permasalahan dengan hadis yang datang, dan para sahabat saat itu tidak pernah mendengar hadis tersebut kecuali setelah Auf menyampaikan hal tersebut. Banyak kejadian lain. Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, imamnya mazhab Hanafi, itu sudah tidak ragukan lagi keilmuan dari Imam Abu Hanifah. Ini gurunya Imam Malik. Gurunya Imam Malik, dan Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ini gurunya para guru, Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah. Beliau ini di banyak permasalahan
seringkali menyelisih dalil-dalil dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Apa sebabnya? Para ulama memberikan uzur bahwa pada zaman beliau banyak sekali para pemalsu hadis, sehingga beliau menerapkan posisi berhati-hati dari setiap hadis yang sampai datang, sehingga lebih banyak menggunakan ra'i, menggunakan akal beliau dibandingkan hadis-hadis yang beliau ragukan akan kesahihannya. Makanya banyak pendapat-pendapat dari Imam Abu Hanifah yang mengisi hadis-hadis yang sahih dan sahih. Kalau ingin mengetahui permasalahan ini, silahkan baca Raf'ul Malam an A'immatil A'lam karya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dan saya rasa itu sudah disebutkan. Intinya terkait dengan apa yang kita baca hari ini, bahwa ada hadis larangan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lihat ada perbuatan para salaf yang menyelisihi hadis Nabi Muhammad SAW. Manakah yang kita dahulukan? Ingat kaidah pertama tadi kita sebutkan, bahwa yang paling pertama kita dahulukan adalah hadis yang sahih serta sahih datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Larangan untuk menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Ini adalah pendapat yang terkuat. Larangan ini adalah larangan yang umum untuk siapa saja. Adapun perbuatan para salaf, kita berikan uzur bahwa mereka bisa jadi belum sampai kepada mereka larangan. Bahkan para sahabat pun, terkadang mereka belum sampai hadis atau larangan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, wa amma waqtul ibtida'i wal khatam liman yakhtimu fil usbu' faqad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadi anna Utsman bin Affan kana yaftatihu al-Qur'an lailatal jum'ah wa yakhtimuhu lailatal khamis. Setelah kita melihat mayoritas para salaf, mereka menghatamkan Al-Quran selama 7 hari, dan ini adalah waktu yang paling cocok, yang paling pas, tidak berlebihan, tidak pula kelamaan menyelesaikan. Maka beliau membahas, Imam rahimahullah ta'ala sedang membahas kapan waktu terbaik untuk mulai dan menghatamkan Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memulai membaca Al-Quran dari Fatihah Lailatul Jum'ah, di malam Jumat, kemudian menghabiskan menghatam ke Quran Lailatul Khamis di pekan selanjutnya, di malam hari Kamis. Baik. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang merangkum banyak sekali kalimat atau nasihat-nasihat yang luar biasa, ya tentunya ya tidak terlepas dari kesalahan yang ada dalam Ihya Ulumuddin, tapi Ihya Ulumuddin ini adalah sebuah karya fenomenal dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang banyak sekali nasihat-nasihat yang luar biasa, sehingga salah seorang ulama, saya lupa namanya, menulis satu kitab berjudul Tahdzib atau apa, yang mengeluarkan kalimat-kalimat baik yang sahih, yang tidak menyelisih syariat, tidak menyelisih para salaf dari Imam dari kitab Al-Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, al-afdal an yakhtima khatmatal lail wa ukhra bin nahar. Yang paling terbaik untuk menghatamkan selama 7 hari ini, ya terkadang selesaikan di malam hari, kadang pula di siang hari. Waja'alu khatmatan nahar yaumal itsnain fi raqatil fajr. Dan baik sekali kalau dia menghatamkan Quran, ya baca terakhirnya dalam Quran di hari Senin, ya, di saat fajar menyingsing. Kemudian beliau melanjutkan menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh para salaf tentang hari-hari terbaik untuk menghatamkan dan memulai baca Quran. Kesimpulannya, tidak ada patokan yang menjadi afdaliyah, tidak ada patokan yang menjadi satu ukuran tetap ini baik dan ini tidak baik. Semuanya adalah baik, akan tapi yang dipermasalahkan oleh para ulama, bagaimana mereka dapat melipat gandakan pahala yang seharusnya bisa mereka dapatkan dari baca Al-Quran. Mari kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan. وعن طلحة بن مصرف التابع الجليل طلحة بن مصرف قال من ختم القرآن أية ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. Setelah melihat perbedaan para ulama, para imam ketika menjelaskan kapan waktu terbaik memulai bacaan Quran, kapan waktu terbaik menghatamkan Al-Quran, beliau menyampaikan, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran, di athar dari Talhah, ya, dan status hadis ini atau status athar ini adalah mauquf, tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ini mauquf, terhenti pada Talhah bin Musarrif rahimahumullah. Beliau mengatakan, man khatama al-Qur'ana ayya sa'atin kanat min an-nahar salat alaihi al-malaikah. Barang siapa yang menghatamkan Al-Quran
di waktu kapanpun di siang hari, maka para malaikat akan bersolat kepada orang tersebut sampai di petang hari. Wa ayyata sa'atin kanat minal laili sallat 'alaihi malaikatu hatta yusbih. Dan kapanpun di waktu malam mereka menyaksikan bacaan Al-Quran, maka para malaikat akan bersolat untuk orang tersebut sampai pagi hari. Riwayat-riwayat yang demikian dan juga selanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu yang bernada hampir sama. Ini semua adalah permasalahan-permasalahan ijtihad yang mereka lakukan. Dan hal ini tidak bisa kita hukumi dengan hukum marfu dari Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi ini hanyalah harapan-harapan yang disampaikan oleh para imam tadi dan juga para salaf tadi. Kemudian Imam rahimahullah taala melanjutkan wa qala bin Abi Zaid wa kadza qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah fi hadha al-fasl baqaya satati insyaallah taala fi babil ati. Dan Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu juga menyampaikan hal semisalnya dari mana yang terbaik, waktu terbaik untuk menyelesaikan khataman Quran. Wa fi hadzal fasl, dan pembahasan ini belum lagi selesai, akan ada lanjutannya pada fasal yang selanjutnya tentang bagaimana para salaf menjaga atau lebih mengutamakan untuk membaca Al-Quran di malam hari. Insyaallah taala kita dapati pada pertemuan selanjutnya. Habibatillah wa nifidina Allah wa iyyakum. Setelah kita melihat penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala, setidaknya kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, betapa luar biasanya semangat para salaf dalam membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Dan ini harus kita ikuti. Dan ingat, hadis dari Abdullah bin As radhiyallahu taala anhu tentang larangan untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ini adalah jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Abdullah bin Al-As mengaku bisa untuk lebih daripada itu. Satu hari, Abdullah bin As radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi SAW bertanya tentang amal-amal yang terbaik. Entah itu salat, puasa, dan Abdullah bin As nantiasa menjawab dengan sesuatu yang lebih daripada yang Rasulullah SAW inginkan. Misalnya puasa. Puasa terbaik apa ya Rasulullah? Kau puasa di 3 hari di setiap bulannya. Ini utiku afdal min dzalik, saya bisa dan sanggup untuk lebih daripada itu ya Rasulullah. Sampai di akhirnya Rasulullah SAW mengatakan tentang saum Daud, 1 hari puasa, 1 hari buka, dan ini adalah puasa yang terbaik dan tidak ada yang terbaik setelah dari puasa tersebut. Begitu pula dengan membaca khataman Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW menyatakan selesaikan dalam 15 hari, selesaikan dalam 7 hari, selesaikan, Abdullah bin As radhiyallahu taala senantiasa mengatakan, "Inni utiqu afdala min dzalik ya Rasulullah." Aku bisa selesaikan Quran itu lebih daripada itu, lebih cepat daripada 7 hari. Sampai pada satu titik Rasulullah SAW mengatakan, "La yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalli min 3." Ketika Abdullah bin As mengatakan, "Saya bisa sekali sehari ya Rasulullah," Rasulullah SAW menimpali, tidak akan faqih, tidak akan faham, tidak akan mentadabburi Quran orang yang menyelesaikan bacaan Al-Quran aqalla min 3, kurang dari 3 hari. Larangan ini tidak datang begitu saja. Ini larangan agar nanti siapapun yang ingin merutinkan, dan ini harus kita rutinkan, tidak merasa berat pada saat-saat dia tidak bisa untuk merutinkan hal tersebut. Dan ini terjadi dengan Abdullah bin As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa di akhir hayatnya tentang masalah puasa, beliau mengatakan, seandainya saya mengambil keringanan dari yang Rasulullah SAW berikan pada saat itu, mungkin saya akan tetap bisa istiqamah melaksanakan puasa Daud sampai hari. Kan tapi beliau radhiyallahu ta'ala dengan begitu semangatnya di masa muda, tidak memikirkan keistiqamahan sampai nanti di hari tuanya. Padahal Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan yang sedikit, walaupun sedikit, kan tapi konsisten. Ini lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, bahwa setiap kita yang mengambil bagian dari Al-Quran, hafalannya, tahsinnya, dan sebagainya, harusnya kita punya wirid harian, membiasakan diri untuk membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita berlebihan sehingga kita cepat bosan, sehingga langsung ditinggalkan begitu saja. Atau jangan pula terlalu cepat, sehingga huruf-huruf yang keluar dari bacaan Quran kita tidak jelas. Ambil sesuai dengan kemampuan kita, akan tetapi pastikan kita bisa istiqamah. Kalau hari ini kita semua
hanya bisa menyelesaikan 1 bulan 1 khatmah, pertahankan sampai benar-benar bisa, ya benar sudah begitu mudah kita menyelesaikannya. Kan tapi faktanya hari ini di saat begitu banyak fitnah, terutama fitnah gadget, fitnah gawai, rasanya sangat sulit sekali untuk bisa menghatamkan walaupun 1 juz saja. Setengah juz saja pun terkadang kita sulit. Apa sebabnya Ahmad Fillah? Sebabnya mungkin karena kita belum merasa dekat dengan Al-Quran itu sendiri. Maka ini ajakan, setelah kita melihat perbuatan para salaf, ini ajakan untuk kembali menyemarakkan wirid-wirid rutin kita dengan Al-Quran. Miliki bacaan rutin kita. 1 juz, kalau bisa lebih, alhamdulillah. Yang penting, jangan sampai ada 1 hari lewat, kemudian kita tidak baca Quran. Tanggalkan predikat penghafal Quran kalau Anda tidak punya murojaah rutin. Tanggalkan kebanggaan Anda dengan menjadi seorang penghafal Quran kalau tidak punya murojaah rutin. Ini panggilan untuk kita terus senantiasa berdekatan dengan Quran. Biasakan, latih, perjuangkan, insya Allah kata biasa. Bisa karena dipaksa. Ini terkadang penting juga. Paksakan diri kita untuk senantiasa punya rutin, bahkan rutin dengan Quran. Sehingga tidak ada hari satupun terlewat dari kita kecuali kita punya kedekatan dengan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Quran al-azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Kami cukupkan sesi materi kita pada petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang tadi kita sampaikan, ilmu yang tadi kita pelajari, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang tadi kita pelajari bisa bermanfaat dan kita amalkan dalam keseharian kita. Ingat, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu dan semaksimal kita. Baca Quran semaksimal kita. Ada luang waktu, baca Quran. Maksimalkan waktu. Mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Maksimalkan kemampuan kita dengan membaca Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Lau kanat," kalau seandainya hati kalian bersih, ma syabi'at min kalamillah, maka orang tersebut yang hatinya bersih tidak akan pernah puas dalam membaca Quran. Ketika dia membaca, dia ingin terus membaca sampai selesai. Sudah selesai, dia ingin mengulang. Kalau kita kesulitan hari ini, maka mari kita lihat diri kita. Kiranya mungkin masih ada dosa yang menempel. Dosa yang begitu masih melekat di diri kita. Ini bahasan, ini pembicaraan, terutama untuk pembicara sendiri. Dan juga orang-orang yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk punya kedekatan dengan Quran. Bukan hanya bacaan lafaz-lafaznya saja. Tapi disertai dengan tadabbur. Disertai dengan memahami makna-maknanya. Kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wafaqallahu jami'. Kami terima kasih atas antusias dari antuna sekalian, atas kesediaan antuna untuk bisa belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan antuna dengan keikhlasan dan istiqomah dalam belajar. Jazakumullahu khairah. Terima kasih pula kepada siapapun yang punya andil dalam kegiatan ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, kurangnya ilmu kami, kurang cara penyampaian kami, dan juga kurang-kurang lainnya yang murni datang dari kami. Adapun kalau kebaikan silakan diambil, karena itu semua adalah hak setiap orang yang beriman. Dari manapun kebaikan datang, untuk bisa ambil hikmahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam An-Nawawi rahimahullah, merahmati guru-guru kita yang sudah wafat, menjaga mereka yang masih hidup, serta menjadikan kita, keluarga kita, anak-anak kita termasuk dari ahlul Quran yang punya kedekatan dengan Al-Quran, bukan hanya hafal Quran, akan tapi faham dan mengamalkan isi apa yang ada di dalam Quran. Jangan berbangga dengan banyak hafalan kalau kita tidak punya amalan dari apa yang sudah kita hafal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, berikan taufik semuanya, memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa benar-benar menjadi ahli Quran yang diinginkan, ahli Quran sejati diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairah. Kami izin mohon untuk diri. Kami mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab pada petang hari ini. Insyaallah taala kalau ada waktu di pekan depan kita akan buka sesi tanya jawab.
Kami mohon maaf sekali lagi. Jazakumullah khairan. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis dan kita semua membaca doa majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa minta pengkabulan amalan, pengkabulan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.